Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi budaya. Nah, psikologi budaya adalah psikologi yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi perilaku serta kepribadian dari seorang individu. Nah, selanjutnya, Kroeber dan Clark-Hagen pada tahun 1952 dalam Berry, Portinga, Segal, dan Dassen tahun 2002 menyebutkan 6 kategori definisi budaya. Berdasarkan hasil surveinya terhadap banyak definisi budaya, ada definisi yang bersifat deskriptif, historis, normatif, psikologis, struktural, dan genetis. Psikologi yang bersifat deskriptif berusaha mendeskripsikan aspek-aspek budaya. Selanjutnya, psikologi budaya yang bersifat historis berusaha menekankan pada pembentukan budaya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, definisi yang bersifat normatif, yaitu menekankan pada norma-norma bersama yang mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yaitu yang bersifat psikologis, berusaha menekankan pada ragam gambaran psikologis. Selanjutnya yaitu bersifat struktural, menekankan struktur organisasi budaya. Dan selanjutnya yaitu bersifat genetis, yaitu menekankan pada awal mula munculnya budaya. Ketiga karakteristik budaya tersebut adalah: yang pertama, budaya merupakan bentukan dari interaksi adaptif antara orang-orang dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu budaya terdiri dari elemen-elemen yang dibagikan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu budaya disosialisasikan dari waktu ke waktu dari satu generasi ke generasi lainnya. Manusia terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya tertentu. Manusia terlahir dalam lingkungan geografis, ras, bahasa, dan etnisitas tertentu. Berada dalam konteks budaya tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi terhadap pembentukan perilaku dan proses psikologi seseorang. Karakteristik budaya yang berbeda akan membentuk karakteristik psikologis dan kepribadian yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu kepribadian suatu masyarakat dengan segala keunikannya terbentuk karena faktor budaya, dan budaya pun menjadi sistem yang kompleks dan tidak lepas dari pengaruh kepribadian dari masyarakatnya. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang memang terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya justru kurang memperhatikan faktor budaya. Nah, hal itu bukan karena pakar psikologi tidak menyadarinya, tetapi awal pembentukan psikologi sebagai ilmu yang mandiri, Wilhelm Wundt pun sebenarnya menyebutkan perlunya memperhatikan psikologi budaya yang disebut dengan Volcker Psychology. Tetapi keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang objektif dan universal mempunyai konsekuensi terhadap perumusan teori dan prinsip umum yang tidak lepas dari batasan-batasan budaya. Konsisten dengan keinginan tersebut, maka kebanyakan para pakar psikologi akhirnya mengabaikan pengaruh budaya. Selanjutnya itu pandangan tentang perlunya mempertimbangkan budaya dalam membangun psikologi. Memang terdapat perbedaan di kalangan para pakar psikologi. Nah, terdapat 3 pandangan yang satu sama lain memiliki perbedaan, yaitu absolutisme, relativisme, dan universalisme. Absolutisme menganggap bahwa fenomena psikologi secara kualitatif memiliki kesamaan di semua budaya. Relativisme memandang bahwa fenomena psikologis memiliki pola yang berbeda-beda dalam setiap konteks budaya. Universalisme memiliki pandangan yang menjembatani kedua pandangan sebelumnya. Dan bagi universalisme, secara umum manusia memiliki fungsi psikologis dasar yang sama. Namun konteks budaya kemudian memengaruhi dan mengembangkannya. Selanjutnya, latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi pada budaya. Kehendak untuk lebih memperhatikan aspek budaya dalam membangun psikologi tersebut muncul terutama selepas Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada 1939 sampai 1945.
Selanjutnya, psikologi yang berorientasi pada budaya. Bagaimana pandangan tersebut diwujudkan dalam sebuah pandangan? Ada yang menamakan dirinya dengan psikologi lintas budaya, psikologi antropologi, psikologi etik, dan psikologi keberagaman. Psikologi budaya ataupun psikologi indigenous, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Pada 1966 dilaksanakannya konferensi di Nigeria yang dihadiri oleh 100 psikolog sosial dari berbagai belahan dunia. Konferensi ini merupakan salah satu momen penting yang menandai kemunculan psikologi lintas budaya. Konferensi yang dimotori oleh Harry Triandis, tokoh-tokoh psikologi lintas budaya antara lain Weberi dari Kanada, Jerome Bruner dari Amerika Serikat, Gustav Jahoda dari Skotlandia, Harry Triandis dari Amerika Serikat, dan YPH Portinga dari Belanda. Baiklah, selanjutnya pengertian dan tujuan psikologi lintas budaya, yaitu psikologi lintas budaya diartikan sebagai studi tentang persamaan dan perbedaan fungsi psikologis individu di berbagai kelompok budaya, etnobudaya, atau tentang hubungan antara variabel psikologis, sosiokultural, ekologi, dan variabel biologis, dan tentang perubahan pada variabel-variabel tersebut. Kedua pengertian tersebut tampak menyebutkan bahwa psikologi lintas budaya berbicara tentang perbandingan berbagai variabel psikologi di berbagai konteks budaya yang berbeda. Dalam memahami fenomena, psikologi lintas budaya menggunakan dua pendekatan, emik dan etik. Pendekatan etik mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan teori dan metode yang sudah ada sebagai kriteria. Sedangkan pendekatan emik mencoba memahami suatu fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya. Selanjutnya yaitu psikologi lintas budaya bukan hanya membandingkan keragaman keadaan psikologis dalam berbagai konteks, tetapi juga menjelaskan alasan yang mendasari perbedaan tersebut. Tujuan dari psikologi lintas budaya ini adalah menguji kemampuan generalisasi dari teori-teori psikologi yang sudah ada, mengeksplorasi budaya-budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi dan budaya selama ini yang tidak diketahui. Mencoba mengintegrasikan hasil-hasil penelitian lintas budaya dengan dua tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada, sehingga menghasilkan psikologi yang universal. Psikologi lintas budaya bukan hanya membandingkan keragaman keadaan psikologis dalam berbagai konteks, tetapi juga menjelaskan alasan mendasari perbedaan tersebut. Tujuan utama dari psikologi lintas budaya ini adalah yang pertama, menguji kemampuan generalisasi dari teori-teori psikologi yang sudah ada. Yang kedua, mengeksplorasi budaya-budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi dan budaya yang selama ini tidak diketahui. Yang ketiga, yaitu mencoba mengintegrasikan hasil-hasil penelitian lintas budaya dengan dua tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada, sehingga menghasilkan psikologi yang universal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam memahami fenomena, psikologi lintas budaya menggunakan dua pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu emik dan etik. Pendekatan etik mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan teori dan metode yang sudah ada sebagai kriterianya. Sedangkan pendekatan emik mencoba memahami suatu fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pendekatan emik approach. Yang pertama, mempelajari perilaku dari dalam sistem. Yang kedua, hanya menguji satu budaya saja. Yang ketiga, peneliti tidak membuat struktur. Selanjutnya yang keempat yaitu kriteria tergantung pada karakteristik internal saja. Selanjutnya yaitu pendekatan etik approach. Yang pertama, menjelaskan perilaku dari luar sistem. Yang kedua, menguji banyak budaya dan membandingkannya. Yang ketiga, peneliti membuat struktur. Dan yang keempat, kriteria yang dipakai bersifat pasti dan universal. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi budaya dan psikologi indigenes.
Psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu atau juga disebut interdisciplinary subfield. Adapun disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pembentukan psikologi budaya merupakan psikologi, antropologi, dan bahasa. Dari ilmu psikologi ada nama Jerome Burner. Dari ilmu antropologi ada yang bernama Richard A. Sauder. Dan dari ilmu bahasa ada Vygotsky. Psikologi dianggapnya sebagai ilmu yang pusat perhatiannya adalah makna atau proses pembentukan makna, sedangkan makna adalah produk budaya. Oleh karena itu, bagi ilmu psikologi memperhatikan budaya merupakan suatu keharusan. Menurut Schroeder, psikologi budaya merupakan ilmu mempelajari bagaimana menyatunya saling pengaruh mempengaruhi dan saling ketergantungan antara subjek dan objek, diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya pribadi, konteks dan budaya. Schroeder dan Sullivan pada 1993 menyebutnya dengan slogan "Culture and Physics make each other up", dengan arti Schroeder mau menunjukkan bahwa budaya merupakan bentukan dari orang-orang yang ada dalamnya, dan psikologi adalah orang-orang yang ada dalamnya dipengaruhi oleh faktor budaya. Menurut Schroeder dan Sullivan pada 1993 juga, beberapa konteks yang melatar belakangi munculnya psikologi budaya, konteks keilmuan, sejarah, dan kelembagaan. Masih pada tahun 1980-an, dari bidang psikologi, Marcus dan Nisbet sudah menyelenggarakan seminar tentang psikologi budaya di Institute of Social Research, University of Michigan. Setelah itu, psikologi budaya mulai dikenal luas dari konteks sejarah yang ada pada saat itu. Memang mulai disadari bahwa hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat tidak bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan fungsi psikologis dari masyarakat lainnya, dan dari konteks kelembagaan, kemunculan psikologi budaya didukung oleh lembaga-lembaga lain secara langsung ataupun tidak langsung, membutuhkan penjelasan ilmiah mengenai interaksi antara psikologi dan budaya. Secara langsung ataupun tidak langsung, kemunculan psikologi tersebut merupakan kritik dan koreksi terhadap psikologi mainstream yang kurang mengapresiasi pengaruh budaya terhadap perilaku, dan juga psikologi lintas budaya yang masih menggunakan metode positivistik dalam melakukan penelitian-penelitiannya. Menurut Brunner, pikiran manusia berkait dengan budaya, maka tidaklah mungkin membangun psikologi tanpa memperhatikan budaya atau hanya fokus pada manusia. Pikiran manusia dipandang sebagai entitas sosial yang hanya bisa dipahami jika sistem budaya yang berhubungan dengan dipahami. Diperaga manusia pun hanya bermakna jika dipahami dalam konteks budaya tertentu. Pandangan Vygotsky bahwa aktivitas mental manusia dibina oleh simbol kultural, dan pandangan Schroeder bahwa terdapat interkoneksi antar budaya dan pikiran juga memperkuat urgensi kemunculan psikologi budaya. Tujuan psikologi budaya adalah to examine ethnic and cultural sources of psychology, diversity in emotional and somatic health, functioning, self-organization, moral evaluation, social cognition, and human development, yang artinya psikologi budaya dibentuk untuk menguji bahwa perbedaan fungsi psikologis bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, tapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan etnis. Psikologi indigenous adalah scientific study of human behavior or the mind that is native, that is not transported from other regions, that is designed for its people. Definisi tersebut tampak menunjukkan bahwa psikologi indigenous merupakan yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat, dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Ide psikologi indigenous sebenarnya sudah muncul sejak 1960-an, namun ide tersebut baru berkembang dan dikenal luas pada tahun 1993. Psikologi indigenous lahir karena psikologi mainstream dianggap cenderung ke barat-baratan dan lebih mewakili psikologi kolonial. Psikologi indigenous tampak memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda dengan psikologi budaya ataupun psikologi lintas budaya. Psikologi indigenous juga didorong oleh motif
ideologis, dan kebangsaan. Dalam memahami suatu fenomena, psikologi indigenes lebih suka menggunakan sudut pandang konteks sebagai starting point atau indigenization from within. Psikologi indigenes tidak berangkat dari teori yang berasal dari psikologi mainstream. Hal ini berbeda dengan psikologi lintas budaya dan suka menggunakan teori sebagai starting point atau indigenization from within. Kim dan Berry menyebutkan 6 asumsi penting dalam penelitian strategi psikologi indigenes. Psikologi indigenes menekankan pada pemahaman yang bersumber dari berbagai konteks, baik konteks ekologis, budaya, dan politik ataupun sejarah. Psikologi indigenes bukanlah studi tentang suku-suku terasing, melainkan studi tentang perlunya setiap konteks budaya meningkatkan pemahaman indigenes mengenai dirinya sendiri. Dalam suatu konteks budaya tertentu boleh jadi terdapat berbagai perspektif yang diyakini hanya oleh sebagian kelompok saja. Menerima psikologi indigenes tidak dengan serta menafikan metode-metode yang selama ini dipakai. Psikologi indigenes merupakan bagian dari psikologi ilmiah yang menggunakan satu metode yang mempertimbangkan relevasinya. Tidak boleh mempunyai pandangan bahwa suatu perspektif lebih superior dibanding yang lainnya. Salah satu tujuan dari psikologi indigenes adalah menemukan teori atau hukum yang bersifat universal. Namun demikian, proses untuk mendapatkannya secara kualitatif berbeda dengan psikologi mainstream. Perkembangan psikologi indigenes. Cikal bakal psikologi indigenes sebenarnya sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1960, yang pada saat itu terdapat beberapa pakar psikologi di Filipina yang mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi barat dan mengupayakan indigenization. Cikal bakal psikologi indigenes juga terdapat beberapa di negara lainnya selain negara Filipina. Kim, Berry, dan Kwang dalam pengantar buku editorialnya menyebutkan bahwa psikologi indigenes juga sudah muncul di beberapa negara lainnya, seperti Australia, Kamerun, di Kanada, dan di Kolombia, dan lain-lain. Lalu dan Berry melakukan survei kepada tokoh yang ada di beberapa negara, yang antara lain menanyakan tentang sejarah perkembangan psikologi indigenes di beberapa negara dan gambaran psikologi indigenes yang ada di negara tersebut. Yang pertama di Cina, psikologi indigenes Chinese psychology mulai berkembang pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Ko Su Yang yang mendirikan Laboratory of Research for Indigenous Psychology di National Taiwan University dan menggagas jurnal Indigenous Psychological Research in China Societies pada tahun 1993. Di New Zealand, kesadaran terhadap karakter psikologi yang monokultural sudah disadari pada tahun 1987. Namun demikian, wacana yang mengenai hubungan budaya dan kepribadian sudah muncul pada tahun 1970-an, yang khususnya dalam menjelaskan keunikan masyarakat Maori yang memegang budaya nilai etika yang disebut dengan tikanga. Mason Duri, seorang psikiater psikolog yang dikenal tikanga Mason Dun sebagai tokoh penting dalam penelitian terhadap masyarakat Maori. Di India, ide psikologi Indian Psychology sudah muncul pada tahun 1970-an dan menguat pada tahun 1980-an dengan tokoh utamanya adalah B.P. Sinha. Psikologi India banyak dipengaruhi oleh agama Hindu yang memang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat India. Yang keempat, ada di Kanada. Keinginan untuk membentuk psikologi memperhatikan budaya sendiri muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah John Berry, dan yang terakhir ada di Filipina. Psikologi indigenes mulai berkembang pada tahun 1971. Tokoh utamanya Virgilio Enriquez. Enriquez mendorong terbentuknya psikologi yang merefleksikan pandangan dan kebiasaan orang masyarakat Filipina sendiri. Dalam berkembangnya psikologi indigenes mulai dikenal luas pada tahun 1933-an. Sejak Kim
and Berry mempublikasikan buku editorial yang berjudul Indigenous Psychologies, Research and Experience in Cultural Context. Pada buku tersebut dijelaskan latar belakang kebutuhan dan arah pengembangan psikologi indigenes. Psikologi indigenes pun kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang psikologi positif. Nah, psikologi positif itu apa saja sih? Jadi psikologi positif adalah psikologi yang lebih menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia. Pengalaman sadar, kebebasan, berkehendak, aktualisasi, potensi manusia, dan pandangan holistik mengenai manusia, menurut Schultz dan Schultz tahun 2011. Sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Abraham Maslow pada tahun 1960-an yang kemudian terkenal dengan psikologi humanistiknya. Namun, kehadiran psikologi humanistik tersebut tidak berhasil menggoyahkan hegemoni psikologi yang lebih fokus pada aspek negatif manusia. Menurut Seligman, seperti dikutip pada Schultz dan Schultz pada tahun 2011. Seligman pada tahun 2002, hegemoni psikologi yang lebih fokus pada aspek-aspek negatif manusia tersebut terjadi karena setelah Perang Dunia Kedua. Nah, psikologi mendapatkan tugas berat untuk memulihkan psikologis masyarakat yang terkena dampak negatif perang. Pada saat ini, psikologi fokus pada pemulihan gangguan-gangguan psikologis yang didalami oleh masyarakat, sehingga lupa dengan program-program pengembangan potensi-potensi positifnya, menurut Seligman pada tahun 2002. Menyadari fokus psikologi yang seperti itu ditambah dengan hasil pengamatannya terhadap buruknya kondisi kesejahteraan psikologis masyarakat Amerika Serikat akibat pembangunan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan politik. Seligman kemudian berusaha mengambil peran dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan mengembangkan psikologi yang fokus pada aspek-aspek positif dari dalam diri manusia. Menurut Seligman pada tahun 2000. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan fokus penelitian psikologi positif. Martin E. P. Seligman memperkenalkan idenya mengenai psikologi positif pada tahun 1998, yaitu ketika memberikan pidato pengangkatannya sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika, yang disingkat menjadi APA. Pada kesempatan tersebut, Seligman menyampaikan idenya untuk mengubah orientasi psikologi dari yang awalnya lebih fokus pada kekurangan dan psikopatologi yang menjadi fokus pada kekuatan dan kehidupan yang positif. Tujuan utama psikologi positif yaitu mempercepat perubahan dalam psikologi dari psikologi yang dikuasai oleh perbaikan hal-hal buruk menjadi psikologi yang juga membangun kualitas terbaik dalam kehidupan, menurut Seligman pada tahun 2002. Atau untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kekuatan dan keutamaan manusia sehingga membuat kehidupan yang lebih berharga dan memungkinkan individu dan masyarakat untuk maju. Menyebutkan lebih lanjut, Boniwell pada tahun 2011 menyebutkan bahwa psikologi positif tidak hanya fokus pada emosi dan pikiran positif saja, tetapi juga meliputi segala hal yang memungkinkan individu ataupun masyarakat berkembang dalam pengertian yang lebih luas. Individu dan masyarakat yang berkembang bermakna memiliki kesehatan mental yang tinggi, berkembang, terbebas dari gangguan mental dan berfungsi secara positif baik secara individu ataupun sosial. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh psikologi positif. Nah, tokoh psikologi positif yaitu Martin E. P. Seligman pada tahun 1942 sampai sekarang. Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus pada tahun 1942 di Albany, New York. Ia terkenal dengan learned helplessness teori dan psikologi positifnya. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi karakter Strange yang ditulis bersama Christopher Peterson. Mereka berdua mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kekuatan karakter berdasarkan hasil brainstorming dengan berbagai pakar dan mempresentasikannya dalam berbagai konferensi, serta melakukan survei terhadap literatur yang berhubungan dengan good character.
baik pada ilmu psikiatri, filsafat, dan lain-lain, menurut Peterson dan Seligman pada tahun 2004. Dalam menetapkan suatu kekuatan karakter, Peterson dan Seligman pada tahun 2004 menggunakan 10 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhinya kehidupan yang lebih baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, kekuatan karakter tersebut pada dirinya harus bernilai secara moral. Selanjutnya yang ketiga, kekuatan karakter tersebut jika ditunjukkan oleh seseorang tidak berakibat buruk bagi orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya lagi yaitu harus bisa dicarikan kata atau frase yang berlawanan dengan kekuatan karakter tersebut. Nah, yang selanjutnya, kekuatan karakter yang harus dimiliki adalah kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sehingga bisa diukur. Selanjutnya, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif dan tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu. Selanjutnya, kekuatan karakter tersebut harus tergambarkan dalam model atau tokoh yang disepakati bersama, baik nyata maupun imajinasi. Selanjutnya, walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua kekuatan karakter, tetapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki suatu kekuatan karakter tertentu. Selanjutnya lagi, sebaliknya dari kriteria sebelumnya juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. Dan yang terakhir yaitu terdapat institusi dan ritual yang dibuat masyarakat luas untuk menumbuhkan dan memelihara kekuatan karakter. A. Klasifikasi karakter strength. Pendekatan psikoanalisis dan psikopatologis mulai berpengaruh terhadap psikologi, khususnya psikologi klinis pada tahun 1909, ketika Freud yang terkenal dengan psikoanalisisnya berkunjung ke Clark University. Menurut Maddox tahun 2002, mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap terbentuknya psikologi klinis yang lebih berorientasi pada masalah-masalah psikopatologis. Psikologi klinis kemudian berkembang dengan memegang asumsi dasar berikut. A. Psikologi klinis berurusan dengan masalah-masalah psikopatologis. B. Perbedaan antara yang abnormal dan normal dipandang sebagai sebuah kategori, bukan kontinum. C. Psikopatologi dianalogikan dengan masalah medis. Dan D. Tugas seorang psikologi klinis adalah mendiagnosa penyakit dalam diri klien, supaya dapat memberikan perlakuan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder pada tahun 1950-an yang mengandung istilah negatif. Psikologi dengan ideologi negatif menggunakan bahasa yang cenderung negatif, seperti simptom, diagnosis, treatment, pasien, klinis, dan lain-lain. Menurut Peterson dan Seligman tahun 2004, terdapat 24 kekuatan karakter yang bersifat tidak eksklusif dan belum lengkap dan terbagi menjadi 6 klaster nilai keutamaan, yaitu yang pertama wisdom and knowledge, yang merupakan kekuatan kognitif dalam menerima dan mengolah pengetahuan. 2. Courage, kekuatan emosi untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. 3. Humanity, kekuatan interpersonal untuk selalu cenderung dan berteman dengan orang lain. 4. Justice, kekuatan dalam membangun komunitas kehidupan yang sehat. 5. Temperance, kekuatan untuk menjaga diri dari bahaya. Dan yang terakhir Transcendent, kekuatan untuk menjalin relasi dengan sesuatu yang lebih besar dan mendapatkan makna. Yang kedua ada Mihaly Csikszentmihalyi tahun 1934 hingga sekarang. Ia adalah psikolog berkebangsaan Hongaria yang lahir pada tanggal 29 September tahun 1934 di Rijeka, Kroasia. Pada Perang Dunia Kedua, ia menghabiskan waktu di penjara sembari bermain catur untuk mengalihkan diri dari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Mihaly pertama kali mengenal ilmu psikologi ketika ia mendengarkan ceramah dari Carl Gustav Jung di Swiss. Kemudian ia mempelajari buku-buku Jung dan Freud, serta pada saat menginjak umur ke-22 tahun, ia berpindah ke Amerika Serikat untuk belajar ilmu psikologi. Mihaly berfokus pada topik-topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas.
Beberapa karya yang ia tulis antara lain The Psychology of Engagement with Everyday Life, A Psychology for the Third Millennium, The Evolving Self, Flow, The Psychology of Optimal Experience, dan Creativity, Flow, and the Psychology of Discovery and Invention. Kemudian ada kebahagiaan. Menurut Mihaly, tahun 1990, kebahagiaan merupakan a reflex response built into genes for the preservation of the species, not for the purpose of our own personal advantage, yaitu respons refleks yang dibangun ke dalam gen untuk pelestarian spesies, bukan untuk tujuan keuntungan pribadi kita sendiri. Manusia akan selalu berupaya untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Apapun yang dilakukan manusia ataupun impiannya, semuanya didasari oleh keyakinan dan keinginan untuk bisa memenuhi kebutuhannya terhadap kebahagiaan. Mihaly mengatakan bahwa agar tidak merasa cemas dan depresi dalam mengupayakan kebahagiaan tersebut, kita harus independen dan tidak merasa terbebani. Mihaly juga menyebutkan 2 strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama, berusaha membuat kondisi eksternal yang sesuai dengan tujuan masing-masing, dan kedua, meningkatkan kualitas hidup dengan mengubah bagaimana cara kita mengalami kondisi eksternal sehingga sesuai dengan tujuan. Kemudian, flow merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang ketika sedang fokus, larut, dan menikmati apa saja yang sedang ia kerjakan. Ketika sedang mengalami flow, kesadaran terhadap diri sendiri seakan-akan hilang dan waktu pun akan berlalu dengan cepat. Berdasarkan laporan yang dikumpulkan Mihaly, diperoleh 8 dimensi dari pengalaman flow, yaitu 1. Clear goals dan immediate feedback. 2. Kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 3. Menyatunya antara tindakan dan kesadaran. 4. Terdapat perasaan yang mengendalikan situasi. 5. Konsentrasi terhadap tugas yang dikerjakan. 6. Hilangkan self-consciousness dan batasan ego. 7. Adanya perasaan waktu berjalan begitu cepat. Dan 8. Apa yang dilakukan hanya semata untuk menyelesaikan tugas. Flow berbeda dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak mungkin terjadi dalam keadaan flow. Orang yang dalam kondisi flow lebih fokus pada tugas yang dikerjakannya, sedangkan orang yang sedang dalam kondisi bahagia akan lebih fokus pada dirinya sendiri.